Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi ke kawan-kawan yang mungkin memerlukan aplikasi inventaris barang. Kalau kemarin inventaris yang ini sudah saya share di GitHub dan di YouTube juga untuk instalasinya. Kemudian untuk ini kemarin saya bilang ini nanti untuk peminjaman barang di sekolah. Cuman sepertinya ini juga sama aja seperti inventaris, tapi sedikit berbeda. Kalau yang aplikasi sebelumnya itu lebih ke arah barang-barang, apakah dia itu termasuk SNP, barang-barang non SNP, kemudian bagaimana rekapnya. Kalau yang aplikasi yang pinjam barang ini mengelola pemakaian barang yang ada di sekolah. Sebenarnya bukan tidak harus di sekolah, mungkin ada juga instansi lain yang bisa menggunakan nantinya, bisa disesuaikan saja. Oke, untuk proses instalasi sudah saya sertakan di sini karena ini berada di GitHub, maka bisa di-clone. Langsung saja saya clone. Kawan-kawan yang menggunakan Windows seperti biasa bisa menggunakan Git Bash. Ya, untuk proses instalasi ini memerlukan komposer nantinya untuk mendownload library yang diperlukan. Baik, untuk proses cloning sudah selesai. Kemudian kita jalankan komposer update. Kok nggak mau? Oh iya, kenapa nggak mau? Karena saya belum masuk ke dalam foldernya di pinjam barang. Pastikan sudah berada di dalam folder yang sudah kita clone tadi, baru jalankan komposer update. Kemudian yang jadi catatan lagi bahwa karena ini menggunakan CI 4, maka PHP minimal untuk digunakan adalah PHP versi 7.4. Kebetulan yang saya gunakan ini 8.1. Kemudian kita ini buat tabel, tapi tentunya kita sudah harus membuat ininya dulu, membuat apa itu namanya, database-nya dulu. Kita buka kode editor dulu. Kebetulan saya pakai VS Code. Kemudian di sini ada file env, duplikat saja. Untuk proses ini saya buat
bukan production ya, supaya kelihatan kalau ada error. Development seperti ini. Kemudian base URL nya nanti saya gunakan Spark, PHP Spark itu http localhost portnya 8080 seperti ini. Database nya kita sesuaikan. Untuk nama database nanti saya buat namanya itu barang gini aja. Ini sesuaikan dengan komputer atau server kawan-kawan. Jadi ini adalah user dari database, kemudian ini passwordnya. Kalau pakai sum berarti ini root, biasanya passwordnya kosong. Kalau sudah, kita save. Kemudian kita buat database yang namanya ini barang nih. Buat baru. Seperti ini. Sudah muncul di sini database, nama database-nya. Kemudian kita jalankan ini PHP Spark migrate. Bisa lewat terminal yang ini bawaan Git base-nya ataupun bawaan dari VS Code-nya. Saya clear dulu. Paste. Nah, sudah. Ini kalau kita refresh sudah ada tabel yang diperlukan. Kemudian supaya bisa digunakan, untuk pertama kali kita isi. Kebetulan ini nanti supaya ada user adminnya, itu saya buat 2 user admin dan user guru. Jadi ceritanya itu admin pengelola seperti biasa, kemudian untuk guru ini dia bisa indent kepada admin untuk pemakaian barang-barang. Misalnya saya besok memerlukan LCD proyektor, kemudian saya bisa request untuk pengelola barang supaya menyiapkan terlebih dahulu. Nah, itu bisa kita generate dari sini. Nah, kebetulan untuk generate user di sini nanti belum ada. Jadi sebagai contoh ini misalnya guru, emailnya nanti guru 1, kemudian passwordnya ini adminnya. Ini admin, namanya levelnya 1 itu untuk guru. Contoh misalnya saya akan membuat dua orang guru di sini. Pastekan saja seperti ini di default data seeder ini. Ini guru 2. Namanya misalnya Rafa gitu. Save. Jadi ini untuk mengisi tabel pengguna. Di sini kan ada nama tabel pengguna. Ini sementara masih kosong. Kita tadi sudah ini, kemudian ini PHP Spark sheet. Kita copy, pastekan di sini. Ini tadi user yang baru sudah disimpan, lalu tekan enter. Sudah. Kemudian kita cek di sini, refresh, sudah ada 3 user. Admin level 2 tadi ya.
guru 1, guru 2 yang barusan dibuat. Kalau sudah, kemudian kita jalankan servernya. Ini PHP Spark Serve. Sini sudah jalan. Kemudian ini copy, saya pastekan di sini ya. Nah, sudah. User yang pertama tadi saya gunakan admin ya, admin@admin.com. Admin. Passwordnya admin. Menunya sederhana, pinjam untuk barang modal, ambil untuk barang habis pakai. Tapi sebelum itu kita harus memiliki daftar barang terlebih dahulu. Ini sementara masih kosong. Baik, saya contohkan di sini untuk menambah barang. Aplikasi ini karena menggunakan PHP itu kita bisa menggunakan ini ya, apa itu namanya, barcode scanner. Ini saya nyalakan sebentar. Saya nyalakan kamera. Kebetulan saya menggunakan HP saja ini kameranya. Screen copy, saya menggunakan screen copy dari HP saya. Ini jadi ini ya, saya gunakan scanner seperti ini. Colokan USB ini cuma 2, gantian dah. Waduh, korek. Ya, saya masukkan. Ya, sudah ada suara ini. Kemudian seperti ini ya. Sebagai contoh, saya mau menambahkan satu barang. Salah. Inilah kebiasaan menggunakan mouse. Tambah. Ini kebetulan saya ada ya, rokok itu kan ada barcode-nya biasanya. Nah, ini saya scan barcode-nya. Nah, masuk ya. Udah masuk. Misalnya ini ya, rokok Surya, iya, habis pakai misal. Jumlahnya pastinya 1 biasanya sih, tapi ini saya buat 10 ini. Ya 10. Satuannya apa, misalnya bungkus. Tambah. Kalau ada barang kedua, ini kebetulan saya ada ya, susu Indomil ini, saya scan lagi. Udah masuk. Susu, anggap saja misalnya ini adalah barang modal misalnya. Nah, kenapa ini kameranya mati? Nah, ya dah. Ke ini kaleng, atau matikan saja dulu. Kaleng, salah. Kaleng gini, tambah. Udah, tutup. Nah, ini contohnya seperti ini. Susu tadi adalah barang modal, rokok barang habis pakai. Nah,
Kalau sudah, ini misalnya ada guru yang mau minjam barang, pinjam, berarti ini harus barang modal karena dia nanti harus mengembalikan. Contohnya ini tadi barcode-nya ya, saya scan. Nah, dia nggak bisa ya, karena rokok tadi tercatatnya sebagai barang habis pakai. Mana nih kamera, mana kamera, susahnya ya, salah. Ini saya coba scan ya, ininya belum tampil malah ya. Nah, tidak bisa, data tidak ditemukan atau kode barang adalah barang habis pakai. Jadi ini sudah terpisah. Kemudian kalau saya coba ini, nah muncul susu stok barangnya 10. Nama misalnya di sini Alfian seperti ini. Jumlahnya misal saya salah input 11 ini, maka dia nggak bisa ya, maaf, ini ada seperti ini, stok barang tidak cukup, langsung ada notifikasi. Ini satu gini aja, waktunya kapan, ini kalau kita klik gini langsung waktu saat dia minjam, keperluan misalnya untuk pembelajaran, udah disimpan. Nah, apabila ini untuk pengambilan itu, karena yang diambil itu kan biasanya barang-barang habis pakai. Itu di sini habis pakai, misalnya saya scan, nah muncul sudah nama pengambil, misalnya Susi, jumlahnya 2 gini, waktunya sekarang juga. Untuk praktikum misalnya seperti ini, kemudian klik simpan, sudah. Nah, ini akan tercatat di daftar barang, tercatat tadi ya, stoknya berkurang, yang dimiliki 10 seharusnya, untuk susu diambil 1 tadi. Kemudian untuk barang modal itu juga masuk di sini, nama peminjam, berapa yang dipinjam, terus statusnya belum kembali. Ini yang untuk barang habis pakai. Misalnya si Alfian ini sudah selesai untuk menggunakan, dia mengembalikan ya. Untuk kembalinya gini, kembali langsung scan. Nah, ini ada nama peminjam yang harus dipilih. Misalnya dia nanti yang meminjam itu lebih dari 1, dia akan menunjuk siapa yang meminjam itu. Untuk kode barang ini ya, kebetulan ini saya anggap kode barang modal ini ada beberapa barang untuk satu kode ini, walaupun sebenarnya biasanya untuk kode barang modal itu satu kode barang untuk satu, tapi tidak menutup kemungkinan misalnya ada kabel di situ, kabel atau apalah. Ini nama barangnya susu, langsung terisi, jumlah yang dipinjam 1, jumlah kembalinya berapa, 1 ini. Nama yang membalikan siapa, misalnya Alfian sendiri. Terus waktu kembalinya ini
simpan, selesai. Ini salah ya tadi. Kemudian statusnya sudah kembali seperti itu. Lalu bagaimana barang-barang yang tidak memiliki barcode? Itu kita bisa generate ya. Misalnya anggap saja saya membuat kode barang 00001 gini, nolnya 4 kali. Nama barang misalnya laptop. Ini barang modal, jumlahnya 1 misal. Bukan 1 sih, 10 buah. 10 buah laptop dengan kode barang yang sama. Tambah. Nah, ini kita bisa generate kode barang ini untuk kita cetak barcode-nya. Nah, seperti ini. Kemudian karena tadi barangnya jumlahnya 10, nanti yang akan kita tempel barcode itu ke masing-masing barang. Itu saya ketik di sini jumlahnya 10, cetak, Ctrl P. Nah, bisa dicetak secara manual ya. Sini. Tapi tentu saja printernya ini juga harus bagus supaya terbaca ke scanner. Ya, untuk guru misalnya ini, misalnya ada request tuh, saya buka baru di sini ya. Tadi ada guru 1, saya sudah nyoba, passwordnya admin ya, login. Nah gini, ini stok barangnya seperti ini. Rokok Surya tadi karena terpakai, yes, stok lah sama yang kayak seperti yang di admin tuh. Pinjam, nama barangnya apa, misalnya laptop nih tadi. Laptop tuh enggak, laptop enggak apa-apa. Masukkan jumlahnya 1, mau dipakai kapan, makainya itu besok pagi misalnya, besok pagi jam 5 untuk pembelajaran. Simpan, sudah di admin. Di sini muncul sudah nih ya, daftar permintaan barangnya ada nih. Ketika kita klik proses pesanan, dia muncul langsung gini. Jadi nggak perlu mengetikkan kode barang, tapi bisa juga ini kita ketikkan manual di sini, misalnya 00001 tadi ya. Nah, stoknya. Cuman untuk nama peminjamnya siapa, jumlahnya ini manual. Lebih enak sih langsung aja di klik sini proses tanggalnya, tanggal ambil sih ini. Misalnya ambilnya tanggal ini. Ini langsung simpan sama seperti tadi. Kalau manual ini ambilnya 00001 kayak gini. Nama peminjamnya, dia nyuruh orang gini, Aska, nyuruh si Aska untuk ngambil. Jumlahnya tadi 1, tanggal yang diambil ini misal presentasi ya, beda tulisannya. Simpan gini, sudah. Nah ini harus manual nih. Kita anggap bahwa ini tadi si Aska tadi disuruh untuk mengambil. Kita buat statusnya ini sudah dieksekusi gini.
Nah, hilang jadinya. Dan sama ya, ini barang yang dipinjam tadi, jumlah pinjamnya 1, statusnya belum kembali. Seperti itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ini masih banyak kekurangan di sana sini. Mungkin juga ada error nantinya. Untuk link download nanti akan saya sertakan di deskripsi. Apalagi ya, nggak ada lagi sih. Semoga bermanfaat bagi yang memanfaatkan. Terima kasih.